Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yumi Harti, NPM 2051030209, Program Studi Akuntansi Syariah kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul HMSI. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Kajian PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf. Volume 2 nomor 1 tahun 2021 dengan penulis Sri Hardianti Marsawal, Muslimin Kara, dan Lince Bulu Toding. Isi dari jurnal ini yaitu memaparkan bagaimana metode pengelolaan wakaf serta kesesuaian perlakuan akuntansi wakaf di Kementerian Agama Polewali Mandar dengan PSAK 112. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat bagaimana akuntabilitas pengelolaan wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar dalam Preseptif Syariah Enterprise Theory. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi yang dilakukan dengan teknik wawancara mendalam terhadap narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Data wawancara yang telah dikumpulkan diredukasi lalu dianalisis untuk membuat suatu kesimpulan akhir. Demi menjaga kualitas hasil penelitian yang dilakukan, uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber data. Pengantar menurut Mulyasari 2017, model sistem akuntansi wakaf berguna mengembangkan sistem akuntansi pertanggungjawaban harta wakaf dengan melihat aspek organisasi maupun pencatatan laporan akuntansi. Pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan suatu entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan tidak dikonsolidasikan di laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nadzir. Dalam pengelolaan wakaf, dibutuhkan juga adanya akuntansi wakaf yang bertujuan untuk memenuhi bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan wakaf. Selain itu, bagaimana juga penyesuaian perlakuan akuntansi menurut PSAK 112 tentang bagaimana akuntabilitas yang dilakukan untuk pengelolaan wakaf menurut Syariah Enterprise Theory. Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan pendekatan fenomenologi, penelitian ini dilaksanakan di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, Divisi Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Jalan Takaditung, Kota Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subjek. Adapun sumber data pada penelitian ini, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana metode pengelolaan wakaf serta kesesuaian perlakuan akuntansi wakaf di Kementerian Agama Polewali Mandar dengan PSAK 112. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat bagaimana akuntabilitas pengelolaan wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar dalam Preseptif Syariah Enterprise Theory. Hasil penelitian, standarisasi perlakuan akuntansi sangat perlu dilakukan karena sebagai informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas wakaf, sehingga dapat dijadikan sumber pemanfaatan dan pengelolaan wakaf yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umat yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan atas wakaf yang dikelola secara teoritis. Perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar jelas belum sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam PSAK 112 tentang wakaf. Otomatis, secara praktis, belum disesuaikan sebab menurut pihak Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar hanya mengikuti format pelaporan yang sama yang disediakan pemerintah tiap tahunnya. Sebelum terstandarisasi menurut PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. Kesimpulan dalam jurnal ini, berdasarkan penelitian yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengakuan, pengukuran, dan penyajian dan pengungkapan wakaf yang dilakukan dari
Kementerian Agama Kabupaten Poliwandar masih dilakukan secara sederhana dan merujuk kepada aturan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Pusat. Adapun hasil yang didapatkan di lapangan bahwa kesesuaian perlakuan akuntansi wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Poliwali Mandar menurut PSAK 112 bahwa belum adanya penyesuaian terkait dengan standarisasi perlakuan akuntansi di Kementerian Agama Kabupaten Poliwali Mandar. Namun, dilihat dari Syariah Enterprise Theory, pengelolaan wakaf yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Poliwali Mandar telah memenuhi aspek akuntabilitas yang dibuktikan dengan pembuatan berbagai dokumen resmi terkait kepemilikan yang berupa akte ikrar wakaf, pengelolaan, dan pengalokasian harga wakaf. Kelebihan dalam penelitian ini, yang pertama, terdapat sumber yang jelas atas penelitian yang dilakukan, yakni melalui teknik wawancara. Kedua, dalam jurnal ini terdapat penjelasan secara rinci terkait kesesuaian perlakuan akuntansi wakaf di Kementerian Agama Poliwali Mandar dengan PSAK 112 tentang wakaf. Kekurangan dalam penelitian ini terdapat banyak hal yang dirasa tidak perlu disertakan dan dalam tinjauan literatur jurnal karena tidak berkaitan langsung dengan topik permasalahan yang dibahas. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.